Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah menganugerahkan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya kepada Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya mau tanya nih, apakah ada yang sudah mendapatkan tiket nonton konser Coldplay maksud saya, Coldplay gitu. Teman-teman muda udah dapat tiket belum nih? Belum ya? Ini fenomena menarik, Coldplay akan konser di Jakarta bulan November. Dan Anda tahu harga tiket termahal itu sekitar 20 juta, itu yang termahal. Nampaknya sekarang sudah habis. Kemarin saya searching di Google, itu sudah nggak ada yang tersisa gitu. Ya sudah gitu, kita nggak bisa nonton Coldplay, kita nontonnya mungkin artis lokal aja gitu. Kalau Anda harus memilih nih teman-teman dan Bapak Ibu yang sekalian, kalau Anda dikasih tiket nonton Coldplay gratis, Anda pilih iya atau tidak? Atau gini deh perbandingannya, tiket konser Coldplay atau latihan kur? Coldplay lah ya. Yang teman-teman kur pasti Coldplay ya. Tuh, Coldplay. Kalau tiket BTS atau tiket konser Coldplay? BTS. Oh ya sudah nggak apa-apa. Atau ke gereja dulu atau nonton konser dulu? Ya, nggak mudah ya pilihannya. Tapi ini fenomena menarik. Bahwa adanya Coldplay itu membuat orang sekarang fokusnya ke Coldplay. Kalau buka di Instagram, buka di YouTube, lagu-lagunya tuh ya itu Sky Full of Star atau mungkin Paradise dan macam-macamnya gitu. Artinya ada budaya yang muncul, yaitu budaya ngefans, budaya nge-like, budaya subscribe. Orang berani berjuang habis-habisan, berani berjuang untuk mendapatkan tiket konser Coldplay. Ya meskipun dengan 20 juta ya udah dilepas gitu ya. Bisa jadi orang akan merelakan banyak hal demi bertemu secara langsung dengan sang legenda di musik internasional itu. Artinya ini berarti orang ngefans dengan sesuatu itu dan dia berjuang habis-habisan supaya bisa ketemu dengan orang-orang atau sesuatu yang dia senangi. Nah sekarang nih pertanyaannya bagi kita, kira-kira kita punya fans juga nggak sih? Atau kita ngefans seseorang nggak sih? Kalau kita ngefans, siapa sih yang kita sukai? Siapa sih yang sering kita like di YouTube? Siapa sih yang sering kita subscribe saat ini? Gitu. Atau siapa sih yang sedang kita kejar-kejar dalam hidup ini? Bisa jadi bentuknya mungkin barang, sesuatu, atau mungkin seseorang. Nah, sekarang saya mau ngecek nih teman-teman dan Bapak Ibu. Mungkin Anda bisa sejenak memegang atau melihat handphone ya. Kira-kira kalau tadi sebelum misa Anda ngecek handphone, gambar apa yang ada di screensaver Anda? DP atau mungkin DP HP Anda itu siapa sih? Kira-kira gitu. Apakah Desta
atau apa ya, mungkin BTS, atau mungkin gambar-gambar suci. Nah sekarang saya mau tanya nih, ada nggak sih yang DP-nya gambarnya Yesus gitu? Ada nggak? Teman-teman muda atau artis yang baru ngehits saat ini siapa sih? Gitu. Nggak ada juga. Oke, saya punya sesuatu nih Bapak Ibu dan teman-teman. Ini saya kasih kalau Anda ada yang mengaku DP-nya gambarnya Yesus atau Santo Santa. Atau mungkin Santo Antonius Padua. Saya punya coklat dan alpukat ini. Nih. Ini alpukat beneran ini. Ini bukan dari pastoran Kota Baru ya Romo-Romo. Ini saya beli di sebuah tempat gitu. Nah sekarang saya mau tanya, saya mau kasih ini. Buat Anda yang foto DP-nya gambarnya Yesus, ada nggak gitu? Oh ada, Ibu. Oh HP-nya nggak dibawa. Ya sudah, yang HP-nya dibawa deh. Oh Ibu ada ya? Oh boleh Bu, boleh maju, mau pilih mana Bu? Alpukat atau coklat Bu? Oh ini ada nih yang fotonya gambarnya Yesus, tapi saya cek dulu bener nggak nih Yesusnya nih? Coba Bu. Iya. Nanti ada coklat juga, ada coklat kedua, tenang setelah ini. Oke, bisa saya lihat Bu? Ini juga tidak kalah manis ya. Oke, coba saya lihat ya. Ternyata benar Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan ya, gambarnya Yesus. Anda mau pilih mana? Coklat atau alpukat? Kenapa? Coklat. Wah, oke baiklah. Ini saya nggak berani nyebut mereknya. Oke, terima kasih. Ini coklatnya. Iya. Masih ada satu alpukat nih sekarang. Sekarang saya mau tanya nih, untuk suami-suami, untuk Anda yang sudah punya istri. Apakah Anda membawa foto istri Anda di dompet Anda? Kira-kira ada nggak nih? Ada nggak nih? Oh ada Mas, coba kita cek nih bener nggak ya? Boleh lihat. Di dompetnya loh. Ternyata benar, kita beri tepuk tangan ya. Oh ini alpukat ya. Terima kasih. Masih ada coklat dan coklat aja, masih ada satu coklat. Nah ini, satu coklat. Ini untuk pertanyaan terakhir. Untuk istri-istri, untuk ibu-ibu. Apakah ada dari antara umat di sini yang menyimpan foto suaminya di dompet Anda? Ada Ibu? Siapa dulu nih? Wah ini coklatnya bisa dibagi dua ya nanti. Oke tapi boleh maju dua-duanya, saya juga punya coklat yang lain. Maaf coklatnya di sana ketinggalan. Alpukat aja ya. Coba Bu kita lihat. Oh iya. Terima kasih, bener ya ini suaminya. Ibu mau pilih mana Bu? Alpukat atau coklat? Alpukat, oh iya. Untuk Ibu yang sebelah sana, coklat aja enggak apa-apa ya. Iya, coba tapi dipastikan dulu ini. Nah, boleh lihat. Oh, iya benar. Ini Ibu coklatnya. Untuk misa kedua nanti, ada lagi. Maaf ya kalau nggak dapat. Tapi intinya begini, bahwa sekarang itu berarti fenomena tadi Anda menyimpan foto di dompet Anda, itu berarti Anda sedang memperjuangkan orang yang ada di dompet Anda sedang memperjuangkan gambar yang ada di handphone Anda. Maka nanti bisa dicek kira-kira apakah kita sungguh-sungguh memperjuangkan orang yang kita sayangi. Nah saudara-saudara yang terkasih, hal ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang memperjuangkan orang-orang yang kita cintai. Anda sedang mengasihi orang itu kan, yang ada di dompet, yang ada di handphone, atau mungkin yang handphonenya ketinggalan tadi juga saya percaya ya, sedang memperjuangkan gitu. Nah mengapa simbolnya coklat sama alpukat gitu ya? Bahwa memperjuangkan itu tidak harus semanis coklat, tapi yang penting sehat seperti alpukat gitu ya.
Ya teorinya gitu sih, cuman kalau nanti di dalam praktek saya juga nggak tahu, mungkin harus berjuang juga gitu ya. Nah ini khusus ciwi-ciwi ini, pasti kan teman-teman ciwi-ciwi, teman-teman muda, ini pasti Anda juga punya pasangan ya, sekarang pasti juga sedang bersama dengan pasangannya ya. Sekarang saya mau tanya, khusus untuk Anda yang sedang berpacaran. Halo teman-teman putri, Paroki Kota Baru, apakah Anda sayang dengan pasangan Anda? Sayang nggak? Ya udah anggap aja sayang gitu ya, oke. Kalau gitu biarkan pasangan Anda masuk seminari, boleh ya? Kan dia juga diperjuangkan oleh Tuhan gitu. Ya udah, tapi intinya gini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Hari ini bacaan Injil yang kita dengar, yang kita baca, ingin mengatakan kalau Yesus tuh juga memperjuangkan hidup kita. Buktinya apa? Tadi kutipannya sangat bagus. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya Tuhan itu diam-diam ngefans juga dengan kita. Tuhan itu nge-like juga dengan hidup kita. Dan Tuhan itu diam-diam nge-follow hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira kita follow back balik atau enggak ya? Kita follow back balik enggak ya? Kita subscribe balik enggak ya? Contohnya sederhana, apakah kita memperjuangkan Tuhan dalam hidup kita? Misalnya, sehari ini kan kita diberi waktu 24 jam. Mungkin kita bisa ngecek nih, berapa jam sih dalam sehari ini waktu, perhatian, dan tenaga kita berikan untuk Tuhan. Di luar ke gereja, di luar rosario, di luar sembayangan, di luar latihan kur. Jangan-jangan Tuhan kita udah geser nih. Gesernya kemana? Ke gadget. Gesernya kemana? Ke wifi. Gesernya kemana? Ke YouTube misalnya. Karena mungkin waktu kita jauh lebih banyak di situ. Nah maka seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Memperjuangkan kasih atau memperjuangkan yang kita imani itu seperti kita memperjuangkan cinta. Harus dua belah pihak. Nah ini kan Tuhan sudah datang ya. Memperjuangkan kita dengan pengalaman Tritunggal ini. Nah sekarang kita juga harus memperjuangkan balik dong. Nggak bisa satu pihak. Kalau satu pihak itu namanya cidro. Seperti mungkin ada lagu yang mengatakan ya cidro, patah hati. Atau kalau kita memperjuangkan satu pihak, itu jadinya seperti ini. Ke pasar minggu beli ikan. Cakep. Ikannya dimasak di dapur mama. Awalnya merasa diperjuangkan, pada akhirnya kita tidak bisa bersama. Atau wedang jahe itu diseduh. Selesai diseduh, airnya tumpah. Aku kira dia sungguh-sungguh, ternyata dia hanya singgah. Atau yang terakhir, ini yang paling nyesek nih, yang paling nyesek. Pesawat jalan-jalan sore melihat pesawat. Pesawat terbang melintas di atas Pulau Bali. Aku kira kamu pergi sesaat. Lah kok ternyata kamu masuk seminari. Oke, saudara-saudara yang terkasih, kasih itu berarti dua arah, saling memperjuangkan, nggak bisa sendiri. Maka berarti kita diajak untuk berani menjadi backup untuk orang lain. Yang namanya memperjuangkan kasih itu tidak mudah. Sama seperti Tritunggal yang kita peringati hari ini adalah cara Tuhan untuk mengenal dan mengasihi kita umatnya. Ini adalah cara kerja Allah untuk menjadi backup dalam hidup kita melalui kasih kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang minggu lalu dalam perayaan Pentakosta sudah kita peringati. Nah maka pertanyaannya, berani nggak sih kita juga memperjuangkan balik Tuhan? Meskipun kadangkala kita rapuh, meskipun kadangkala kita tidak sempurna, meskipun kadangkala kita banyak celah, atau mungkin banyak cacat celah, atau mungkin banyak kekurangan. Tetapi saya percaya, justru dalam kerapuhan kasih Allah bekerja dalam hidup kita. Rapuh yang kau pilih. Saya ingat sebuah pengalaman ketika saya harus membawa beban dalam hidup saya. Beban ini adalah sebuah gembok dan rantai sepeda. Sewaktu SMP, saya suka sekali main sepeda. Ke sekolah membawa sepeda,
main bola, membawa sepeda, ke gereja, membawa sepeda, pokoknya semua serba sepeda. Sampai hari ini pun ketika saya datang ke sini, saya pakai sepeda dari De Brito ke sini. Akan tetapi bapak saya ini lumayan cukup aktif, atau kalau bahasa anak sekarang, ceriwit gitu ya, cerewet gitu. Selalu menasehati, gemboknya dibawa, rantainya dibawa. Sehingga saya merasa bosan, saya merasa jengkel. Karena setiap hari ketika saya ingin mengeluarkan sepeda, referennya selalu sama. Jangan lupa, gembok dan rantainya dibawa. Waktu itu zaman saya SMP, gemboknya itu gembok baja, warnanya abu-abu, mereknya Abus kalau nggak salah. Dengan rantai pagar gitu ya. Saya nggak tahu kenapa waktu itu bapak saya membelikan rantai yang agak tebal gitu. Sampai suatu saat saya jengkel, lalu saya bawa gembok itu, lalu di tengah perjalanan ketika saya melihat rumput-rumput kosong atau tanah lapangan, saya buang gembok dan rantai itu. Saya taruh di lapangan gitu. Akhirnya saya ke sekolah, karena sekolah saya itu masuknya siang sampai sore, lalu saya biasanya pulang sekolah main-main dulu. Nah setelah selesai pulang sekolah, saya mampir ke warung internet untuk bermain game. Lalu setelah bermain, saya keluar ruangan dan saya kaget. Ternyata sepeda saya tidak ada. Hilang, betul sekali. Tapi nggak dapat coklat ini. Lalu saya cek ke lapangan gitu. Jangan-jangan sepeda saya di situ. Dan yang saya temukan adalah hanya gembok dan rantainya. Lalu saya kembali pulang dan saya hanya membawa gembok dan rantainya. Ternyata di rumah bapak saya hanya mengatakan, bener kan kalau bapak cerewet itu tandanya supaya sepedamu nggak hilang. Dari situ saya belajar, ternyata gembok yang berat dan rantai yang berat yang harus saya panggul setiap hari kalau bawa sepeda, itu yang nantinya akan menyelamatkan saya. Nah sekarang saya belajar nih Bapak Ibu, kalau saya bersepeda, saya selalu bawa gembok. Bahkan kalau saya nyetir mobil, bapak saya itu masih pesen sampai sekarang ketika saya jadi romo. Jangan lupa kunci T-nya itu dibawa. Nah dari pengalaman ini, saya merasa bahwa kadang-kadang mungkin dalam hidup kita ada gembok-gembok besar, ada rantai-rantai berat yang mungkin mengganggu hidup kita. Tapi percayalah jangan dibuang, karena bisa jadi itu yang akan menyelamatkan hidup kita. Sebagaimana mungkin cara Allah bekerja dalam kerapuhan dan mungkin kelemahan kita. Maka marilah kita mohon rahmat, agar di sore hari ini pengalaman kasih Allah melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus sungguh menguatkan kita, sehingga kita juga berani memperjuangkan Allah, dan akhirnya memperoleh keselamatan seperti yang dijanjikan Allah, terutama demi kemuliaan Allah yang lebih besar, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,